Halo Dokter Bi, kan? Halo, apa Selamat kabar Mbak Novia? Ketemu malam. lagi. Ketemu Sehat lagi. ya? Sehat-sehat dok. Dokter Bi, lagi sibuk apa nih? Udah selesai kerja kah? Udah pulang? Udah Oh, pulang udah juga? dong, udah duduk manis, nungguin Mbak Novia. Oh tenang aja dok. Hari ini udah ada janji sama followernya Moms ID nih buat kita ngobrol-ngobrol. Ya, Karena topiknya itu aku banget gitu loh dok dulu. fertility eksklusi ya. Iya bener banget. Dok, ini kan sesuai dengan tema ya, dengan Hmm, poster yang kita udah share kok dari kemarin di Moms ID. hmm, Kalau malam ini tuh kita bakal temenin mami-mami semua biar produktif adalah kita bahas mengenai infertility. Tapi mungkin ini hmm, kan bahas infertility itu kan mungkin nggak semua orang paham apa sih itu gitu ya hmm, dok ya. Kalau aku yang hmm. program pasti paham. Tapi anggaplah sekarang semua orang ini kita mau tahu dari dokter nih apa sih garis besarnya infertility dok? Oke, jadi apa yang dimaksud dengan infertility atau sering disebut subfertility itu adalah di mana pasangan usia subur, ya pasangan usia subur itu wanitanya di bawah usia 35 tahun ya, sudah mencoba hamil, yaitu melakukan hubungan seksual secara teratur 2-3 hari sekali tanpa menggunakan alat kontrasepsi ya. Jadi kalau misalkan suaminya di Sabang, istrinya di Merauke, udah nikah 2-3 tahun masih belum masuk hitungan ya. Jadi kalau ini hubungannya sudah teratur tanpa kontrasepsi dan sudah mencoba selama 1 tahun ya, maka kita sebut belum mendapatkan kehamilan, maka kita sebut ini adalah pasangan infertilitas gitu, pasangan kurang subur gitu ya. Jadi mereka ini yang harus mencari pertolongan gitu untuk melihat kesalahannya ada di mana gitu, apa yang menyebabkan penundaan tersebut. Oke. Ini berarti ada gak sih dok kayak misalnya batasan usia dari si pasangan sendiri atau Tentu saja kalau misalkan ya, kalau misalkan usia wanitanya di pernikahan? atas 35 tahun, ya kita harus lebih waspada. Kalau wanitanya di atas usia 35 tahun, nggak usah kasih batasan 1 tahun. Atau syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan, si wanitanya ini udah tahu selama dia belum menikah pun, jadi usianya di bawah 35 tahun, tapi dia sudah tahu sebelum menikah saja, siklus haidnya nggak pernah teratur, selalu lebih panjang dari 35 hari. Berarti kan itu adalah satu tanda, ya. Atau misalkan ini pernikahan yang kedua gitu ya, pernikahan yang pertama belum mempunyai keturunan gitu, sudah mencoba 2-3 tahun belum mempunyai keturunan, ini pernikahan yang kedua, berarti kan sudah ada sign nih kalau misalkan ternyata di pernikahan sebelumnya tuh ada permasalahan, jadi something yang harus di work on gitu. Jadi atau misalkan si wanita ini pernah dalam masa mudanya sebelum menikah pernah operasi kista gitu ya, jadi kita mesti lebih cepat, jadi batasan waktunya diperpendek menjadi 6 bulan apabila ada hal-hal tersebut gitu. Oh gitu. Berarti kita sendiri juga mulai harus aware ya dok ya. Nggak melulu Ya, mesti bilang baru setahun 2 tahun nikah, tapi usia kita sendiri tuh harus diperhatikan. Terus betul, stop betul sekali. sebelumnya harus diperhatikan. Mungkin kalau yang Ya, belum aware sebelumnya, kayak siklus haid kita seperti apa, sudah baik atau belum. Terus misalnya ya yang itu tadi harus di. pernikahan kedua, kita juga harus aware misalnya ya dok ya seperti itu. Nah, pernikahan pertamanya memang punya masalah gitu ya. Nah, siapa tahu kalau misalnya di pernikahan kedua, berarti kan dia harus tahu, oh memang sebelumnya saya sudah pernah punya masalah di pernikahan yang pertama, sehingga yang pernikahan kedua ini harus lebih cepat untuk mencari pertolongan gitu. Wah, terus tadi dokter juga bilang wanita tuh kalau bisa jangan tunggu-tunggu, jangan sampai maksimal usia 35 baru mau mulai program ya dok ya. Berarti usia itu berarti fisik kita itu juga mempengaruhi ya dok ya kalau misalnya kita udah Iya, mau betul. program hamil gitu. Betul sekali ya. Jadi wanita itu sebenarnya wanita yang sangat dipengaruhi oleh usia. Kalau pria mungkin usia nggak terlalu bermakna ya, tapi kalau wanita usia itu sangat penting karena cadangan sel telur. Jadi pada indung telur wanita itu punya 2 indung telur, kanan dan kiri ya. Betul. Nah, indung telur itu memiliki banyak sel telur. Kalau misalkan mudahnya dibayangkan, satu indung telur itu seperti satu keranjang dengan isinya sel-sel telur atau telur-telur gitu di dalam satu keranjang. Nah, saat kita lahir, waktu masih di dalam perut terus lahir gitu yang oak-oak gitu ya, Tuhan udah ngasih wanita itu kurang lebih mempunyai sel telur 600.000 sampai 700.000 ya. Itu kalau tidak ada permasalahan
Setiap bulannya ada 1 sel telur yang mengalami masa subur dan siap dibuahi, sementara 1.000 sel telur itu akan terbuang sia-sia. Ini fenomena yang tidak bisa kita hentikan, ya. Namun pada wanita yang siklus haidnya lebih dari 35 hari, maka sangat mungkin tidak ada sel telur yang membesar dan tidak adanya masa subur, ya. Kemudian proses pembuangan sel telur itu, kenapa sih kita harus buang-buang 1.000 sel telur setiap bulannya gitu? Itu memang mekanismenya tidak bisa dihentikan, makanya wanita itu ada yang namanya menopause. Jadi berhentinya usia reproduksi dari si indung telur. Makanya kalau kami menyebut wanita itu usianya nggak cuma usia KTP, tapi usia indung telur itu yang jadi penting, ya. Contohnya begini, kalau seorang wanita itu lifestyle-nya buruk, dia merokok, atau dia selama hidupnya menjadi perokok pasif, ya, atau dia pernah operasi kista, terutama kista endometriosis atau kista coklat gitu, itu menurunkan sekali cadangan sel telurnya. Jadi sangat mungkin kalau wanita tersebut usianya 28 tahun, usia sel telurnya atau usia indung telurnya seperti 48 tahun. Kalau memang ada faktor-faktor seperti ini. Makanya kalau ada faktor-faktor seperti ini jangan ditunda. Kita harus segera memulai program. Minimal kita cari tahu dulu berapa sih cadangan sel telur yang kita punya. Apakah masih lazim kalau kita, apakah masih boleh kalau kita tunda program hamil, atau kita masih boleh leye-leye, atau kita harus segera bergegas. Apalagi yang nikahnya mepet, bahkan usia 37 tahun ke atas. Begitu seorang wanita menginjak usia 37 tahun, berarti seperti saya contohnya yang sudah lewat 37 tahunnya, berarti cadangan sel telurnya cadangan sel telurnya itu akan turun menjadi 25.000. Jadi dari 600.000 menjadi 25.000 itu penurunan yang cukup signifikan, ya. Sehingga maka angka keberhasilan kehamilannya juga drop secara signifikan, ya. Di atas 40 tahun angka keberhasilan kehamilan hanya 5%. Ya, jadi sangat rendah. Jangan dibilang tetangga saya 45 tahun hamil, ya bisa jadi 1 dari sekian gitu ya, tapi mayoritas angka keberhasilan kehamilannya sudah sangat menurun gitu. Oke. Berarti dok, dari penjelasan dokter yang tadi, kalau dari segi wanita berarti kalau memang ya dok, misalnya udah married nih, kalau emang mau langsung punya hubungan, mending langsung aja ya dok ya. Misalnya kalau ya emang kalau misalnya sudah berhubungan rutin dan bisa punya hubungan langsung, it's a good gitu ya dok. Berarti nomornya tiba. Tapi kalau misalnya kayak saya lah dok, contohnya saya dulu ya, saya married 25, 26. Oke. Jadi nggak tahu kepikiran aja makanya saya tetap harus pengen cepet-cepet punya anak gitu, karena goalnya kan berbeda. Dulu waktu single goalnya married, abis married goalnya punya anak. Tapi itu pun saya yang udah program umur 26 aja tuh up and down dulu dok, karena memang sel telurnya itu permasalahannya ya dok ya. Ya, jadi permasalahan sel telur tuh ada yang sangat sedikit, ada permasalahan sel telur yang nggak bisa menetas-netas yang sering kita sebut polycystic ovary syndrome atau PCOS, ya. Dan itu nanti nanti kita sih akan membahas khusus untuk PCOS, atau ada pertanyaan boleh kita terima ya. Untuk PCOS itu memang cukup unik. Kalau polycystic ovary syndrome itu adanya sebenarnya sel telurnya sih baik ya, bahkan dibilang jumlahnya banyak sih begini. Kalau polycystic ovary syndrome pada dasarnya memang waktu bayi itu lahir dengan polycystic ovary syndrome, genetika indung telurnya sudah seperti itu. Bukan berarti dia punya sel telur yang lebih banyak, bukan. Tetapi setiap bulannya dia tidak mengalami masa subur. Proses perjalanan dari sel telur itu terhambat gitu ya. Jadi ya pasien polycystic ovary syndrome itu mengalami, kalau nggak ada sel telur yang membesar, bagaimana sel telur itu dibuahi. Jadi tentu saja proses terjadinya kehamilan itu lebih sedikit dibandingkan kalau misal chance untuk hamilnya tuh lebih rendah dibandingkan kalau dia tidak polycystic ovary, seperti itu. Iya ya dok, kalau case aku dulu nggak bisa, diameternya tuh nggak sesuai gitu loh dok, banyak tapi nggak sesuai, jadi ya kembangnya dia lepas lagi gitu loh. Tapi seru nih, pokoknya enak banget nih hari ini kita bisa konsultasi dengan dokter B. Teens Moms ID ini udah merangkum dok pertanyaan-pertanyaan yang masuk banyak banget, bahkan sampai di IG pun juga banyak tanyain dokter B pertanyaannya. Jadi daripada kita karena kita masih cuma 1 jam hari ini, kita sudah rangkum semuanya pertanyaan yang kurang jenis, jadi nanti bisa dikupas tuntas sama dokter B ya.
Oke, sip, siap. Udah siapin energi nih buat jawab-jawab. Banget pokoknya dokter B ini ya. Anyway, dokter B namanya mudah diingat ya, Moms ya. Namanya dokter B gitu ya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan pertama dari Mam Feli. Ada pertanyaan gini dok, untuk wanita atau pria yang telah melakukan pengangkatan tuba falopi atau saluran sperma atau tubektomi vasektomi, masih memungkinkah suatu saat ketika dibuka ikatannya bisa hamil lagi dok? Oke, baik. Jadi saya jelaskan dulu ya, tubektomi itu apa. Tubektomi itu adalah pengikatan saluran telur atau tuba falopi. Jadi seorang wanita itu punya dua saluran telur dan punya dua indung telur. Masing-masing saluran telur itu kerjanya adalah nangkepin si sel telur yang menetas pada saat usia subur tersebut. Kemudian si sel telur akan berjalan di dalam saluran telur. Kemudian pertemuan dengan sperma terjadi di situ, terjadi pembuahan, dan kemudian calon bayi atau yang kita sebut embrio akan berjalan masuk ke dalam rahim. Nah, proses daripada pembuahan sampai nempelnya embrio itu ke dalam rahim adalah 6 hari gitu ya. Jadi membutuhkan waktu sedemikian lamanya sampai dia nempel. Nah, kemudian saluran telur ini kalau misalkan dilakukan tubektomi atau dilakukan sterilisasi, itu artinya saluran telurnya itu dilakukan penjahitan, diikat gitu. Kadang bisa juga lakukan fungektomi atau saluran telurnya itu dipotong ya. Nah, di bagian penangkapan untuk menangkap si sel telurnya itu dipotong. Tujuannya untuk apa? Itu adalah suatu metode sterilisasi atau kontrasepsi mantap. Jadi kedepannya diharapkan tidak lagi terjadi kehamilan. Namun memang seringkali yang namanya hidup ya, misalkan sudah mantep tadinya nggak mau punya anak lagi, terus ternyata ada musibah, kehilangan anak, atau misalkan pernikahan yang berikutnya gitu. Kemudian berubah pikiran, tiba-tiba pingin hamil lagi. Apa yang terjadi dengan saluran telur sebelumnya? Memang zaman dahulu kala dilakukan operasi untuk membuka kembali saluran telur gitu. Namun ternyata efisiennya itu sangat kurang. Jadi saluran telur yang sudah diikat tentu saja mengalami apa yang kita sebut nekrosis atau pembusukan jaringan. Sehingga untuk di-repair kembali itu sangat sulit dan mempunyai resiko hamil di luar kandungan, hamil di saluran telur tersebut. Jadi hamil tapi nggak jadi bayi karena dia hamilnya di saluran telur tersebut yang ada menyebabkan pendarahan dan bahkan ancaman kematian. Sehingga saat ini karena kita sudah punya teknologi bayi tabung, maka pasien-pasien yang sudah melakukan sterilisasi tuba atau tubektomi, anjurannya adalah ya udah bayi tabung aja. Karena dengan bayi tabung, pembuahan itu tidak terjadi di saluran telur tapi di laboratorium. Jadi kita nggak butuh saluran telur yang masih terbuka, udah diikat pun nggak apa-apa. Silakan, masih berchance untuk kehamilannya masih tinggi kalau faktor-faktor lainnya baik gitu. Oke, berarti kalau untuk jawaban novel ini masih memungkinkan, tapi mungkin dengan tekniknya yang mungkin bayi tabung ya dok ya, karena kan kalau misalnya alami pun kayak sesuai penjelasannya dokter Pi agak beresiko karena kan sudah istilahnya sudah diikat gitu ya dok ya, jadi udah nggak seefisien sebelumnya belum diikat. Iya, betul. Oke, ada lagi nih dok, pertanyaannya banyak nih, unik-unik juga. Mungkin nanti banyak juga yang soal PCOS itu sih dok, kan nanti mungkin kan kalau aku dengar sih teman-temanku aja sendiri tuh sharing dok, kalau setiap mau program hamil pasti kenalnya PCOS, makanya ini kayak banyak banget juga join sambil tanya-tanya boleh di IG ini. Cuma nanti kita juga akan tetap rangkum ya dok ya, jadi kalau ada pertanyaan kita rangkum biar semuanya bisa terjawab biar detail. Oke dok ya? Oke. Pertanyaan kedua dari Mam Ella nih dok. Jadi dia bilang gini, bagaimana menurut dokter HSG yang berulang? Padahal tuba paten, apakah diperlukan HSG berulang juga dok? Oke, sebenarnya tidak ya. Pemeriksaan HSG itu memang sangat tidak menyenangkan ya, cukup menyakitkan ya. Jadi semua yang sudah pernah HSG di sini pasti paham maksud saya apa ya. Sehingga memang pemeriksaan HSG itu tidak perlu dilakukan berulang-ulang ya. Jadi kalau memang sudah paten, sudah pernah ada HSG saluran telurnya paten dan tidak perlu diulang lagi ya, jadi boleh memakai HSG yang sudah pernah dilakukan. Dok, mungkin boleh dijelaskan kali dok, HSG itu sebenarnya pemeriksaan untuk apa sih? Mungkin ada banyak nih yang baru mau mulai program gitu.
Ya, oke. Dan sering kali pertanyaannya diajukan ke saya adalah apa sih bedanya hidrotubasi dengan HSG gitu ya. Nah, HSG itu adalah hysterosalpingografi, dikerjakannya di radiologi di mana wanita tersebut disemprotkan kontras dari vagina masuk ke mulut rahim, masuk ke rahim, kemudian ke saluran telurnya, terus difoto pakai radiasi X-ray gitu ya, pakai sinar X-ray. Nah, nanti dari sinar X-ray itu atau kita sebut sinar ronsen itu kelihatan cairan yang kontras tadi itu keluar atau enggak dari saluran telurnya. Tentu saja yang namanya cairan itu dia akan mengisi ruangan. Jadi kelihatan juga di sini daripada si saluran telurnya apakah ada tanda-tanda hidrosalping atau tidak, begitu ya. Nah, kalau misalkan hidrotubasi itu dimasukkan cairan ke dalam rahim, kemudian dilihat dari USG. Nah, ini sangat subjektif sekali ya. Jadi bisa saja ada kelihatan, ada yang bilang oh ini kelihatannya paten, ada yang kelihatannya nggak paten. Jadi pemeriksaan ini sangat subjektif. Nah, apalagi perbedaannya dengan CIS atau saline infusion sonografi. Nah, CIS ini sama tadi ya, hampir sama dengan hidrotubasi. Rahimnya itu dimasukkan cairan ya. Namun tujuannya bukan untuk melihat saluran telurnya itu paten atau tidak ya, tapi lebih untuk melihat apakah di dalam dinding rahim itu ada sesuatu yang tumbuh seperti polip atau seperti miom yang pada saat kita USG transvaginal itu kita ragu ini iya atau bukan ya gitu, sehingga kita lakukan pemeriksaan saline infusion sonografi. Jadi agak salah kalau kita menyebutkan pemeriksaan saline infusion sonografi untuk melihat kedua saluran telur tersumbat atau tidak. Jadi itu sebenarnya teknik yang salah gitu. Maksudnya tekniknya itu untuk melihat sesuatu yang salah gitu. Misalkan contohnya kita mau mancing nih, tapi bukannya bawa pancingan dan kail, kita bawa ember sama gayung, kan salah kan? Nggak, untuk mancing kan nggak bawa ember sama gayung dong gitu. Jadi pemeriksaannya itu kurang tepat gitu untuk apa yang dilihat gitu. Oke, tapi dok, menurut dokter apakah setiap perempuan atau istri lah, dari segi istri yang mau program hamil itu harus melakukan HSG, dok? Ya, HSG itu merupakan salah satu pemeriksaan wajib. Karena tanpa HSG, kita tidak tahu saluran telurnya tersumbat atau tidak. Nah, seringkali apa yang terjadi adalah pasien itu sudah minum obat segala macam untuk membesarkan sel telur, sudah minum obat untuk masa subur, padahal saluran telurnya itu tersumbat. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Dan harus diingat, ternyata faktor saluran telur itu berkontribusi 35% terhadap masalah gangguan kesuburan. Jadi cukup tinggi sebenarnya. Maka alangkah baiknya sebelum wanita itu diberikan obat-obatan, tetap kita jadi pemeriksaan dasar ya. Pemeriksaan dasar itu yang pertama tentu saja kita harus melakukan USG untuk memastikan nggak ada miom yang mengganggu. Jadi nggak semua miom itu mengganggu proses penempelan janin, terutama miom yang mendesak dinding rahim atau yang justru berada di dalam dinding rahim, itu yang mengganggu penempelan janin. Kemudian yang kedua, ada polip nggak nih? Tadi ada pertanyaan tentang polip sih ya, nanti kita jawab juga. Ada polip nggak? Polip itu seperti batu-batu kerikil atau ibarat kata kalau dinding rahim itu tanah, polip itu adalah batu-batu kerikil, miom itu batu-batu kali gitu ya. Jadi yang mengganggu si bayi itu nggak bisa nempel di dalam dinding rahim tersebut gitu. Nah, itu jadi pemeriksaannya itu wajib ada atau tidak ya. Lalu adakah kista-kista yang mengganggu kualitas daripada sel telur kita? Itu semua bisa kita lakukan dengan USG transvaginal ya. Kalau masih kurang jelas bisa dengan saline infusion sonografi, atau kalau punya hysteroscopy itu bisa lebih bagus lagi. Hysteroscopy itu alat yang kita bisa masukin kamera ke dalam rahim langsung diteropong gitu ya. Jadi jauh lebih canggih, dan kalau misalkan ada polip saat itu juga bisa langsung digunting dan dibuang polipnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan setelah selesai kita lihat rahim dan saluran indung telur, jelas kita harus melihat saluran telurnya tersumbat atau tidak. Jangan lupa adalah pemeriksaan analisa semen atau analisa sperma. Kenapa jangan lupa? Karena faktor masalah pria atau masalah sperma itu sebenarnya berkontribusi juga 35% juga. Ya, jadi 35% ini masalah sperma. Jangan perempuannya udah minum obat segala macam, ternyata si spermanya itu juga bermasalah. Jadi seringkali pasien datang, wanitanya masalahnya PCO, terus sudah minum segala macam obat, ternyata nggak dicek spermanya. Begitu dicek spermanya,
kemampuan geraknya kurang, jumlahnya kurang. Ya jadi ya wanitanya udah baik, sudah siklus haidnya sudah teratur lagi, tetap aja nggak hamil-hamil karena ternyata ada permasalahan dari si spermanya tersebut. Jadi itu pemeriksaan dasar. Ya, jadi rahim, indung telur, saluran telur, sperma. Itu keempat itu harus dilakukan sebelum kita memberikan obat apa-apa. Gitu. Oke. Makanya jadi kalau aku tangkap mungkin menurut dokter B itu kalaupun pada saat mau program nggak melulu cuma istrinya doang ya dok ya, tapi si suami juga harus berkontribusi, bener banget, karena aku pun mengalami itu dok. Step by stepnya tuh panjang ya dok, dan emang mesti sabar dan emang harus support keduanya ya dok ya untuk program hamil itu ya. Oke. Nah, betul. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dok. Jadi ini ada juga dari kita. Dokter, apa proses bayi tabung di Indonesia sudah bisa dilakukan dengan memilih jenis kromosom? Misal pengennya laki-laki atau perempuan aja. Apakah ada dampaknya dok dari proses pemilihan itu? Saya dengar di Malaysia sudah bisa. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan. Oke, jadi mungkin yang saat ini kita kerjakan sebenarnya tujuannya bukan hanya memilih gender ya, tapi kita sebut pre-implantation genetic diagnostic atau pre-implantation genetic screening ya, atau PGD atau PGS. Nah itu apa? Jadi dari embrio, sekilas tentang bayi tabung ya. Bayi tabung itu adalah proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh, di mana sel telur sudah diambil dari tubuh wanita, kemudian disuntikan sperma yang kita minta dari pasangannya atau suaminya. Kemudian setelah itu akan terjadi embrio. Nah embrio ini sebelum dimasukkan ke dalam rahim, dibiopsi dulu selnya dari embrio tersebut untuk dilihat ada nggak kelainan, ya, kelainan kromosom. Nah, tentu saja saat melihat kelainan kromosom, seks kelamin itu akan kelihatan juga. Nah, disitulah misalkan bisa dipilih, misalkan mau masukin yang hanya XX atau XY gitu, ya. Tapi waktu kalau misalkan mau untuk khusus, misalkan saya mau semua embrio saya laki-laki atau semua embrio saya perempuan, itu kan berarti kita harus memasukkan sperma yang khusus X atau sperma yang khusus Y. Nah saat itu sebenarnya di Indonesia ini belum bisa gitu ya. Jadi IVF untuk gender selection itu belum boleh gitu ya. Kalau misalkan sudah terjadi embrio dan kita PGD, itu dari situ kan kelihatan kromosomnya apa, kemudian mau diambil yang XX atau XY itu bisa, tapi kalau hanya memilih sperma tertentu untuk membuahi si sel telur itu masih belum boleh. Gender selection itu masih belum bisa gitu. Bahkan sebenarnya hampir di beberapa negara seperti New Zealand, kemudian juga kalau di Australia itu hanya beberapa negara saja, kalau nggak salah Queensland yang boleh sex selection, sisanya itu juga nggak boleh. Jadi bahkan kalau di sana kalau pasiennya memilih PGD pun mereka hanya akan menginformasikan kromosom kamu bayi embrio A normal, kromosom embrio B ada kelainan, tapi nggak akan dikasih tahu juga itu gendernya XX atau XY, mereka nggak akan bilang gitu. Mungkin gini, kalau bahasa awamnya mungkin gini, kalau misalnya bayi tabung kan semua proses pembuahannya sudah terjadi di lab ya dok ya, itu kan nanti di situ baru terlihat lah pokoknya jadinya mau perempuan mau laki-laki terserah mau masukinnya minimal berapa atau mau yang mana gitu dok. Tapi bukan pada saat proses pembuahannya itu kita atur gitu ya dok ya, di Indonesia masih belum boleh seperti itu ya dok ya. Ya betul. Oke, cukup jelas. Nah, ada lagi dok dari Olan, dari Mama Olan. Mohon izin, saya sering, halo dok, saya ingin bertanya, mohon izin, saya sering bertemu dengan orang abortus yang kemudian dikuretase. Di beberapa orang sangat mudah hamil kembali, tapi di beberapa orang juga malah kebalikannya, jadi susah hamil. Apa ada hubungannya antara riwayat abortus dengan kuretase dan infertilitas dok? Oke, jadi hanya satu faktor kuret yang berkaitan dengan infertilitas, yakni apa yang kita sebut Asherman syndrome. Jadi apa yang disebut dengan Asherman syndrome itu adalah akibat dari kuretase yang berlebihan, ya, sehingga dinding rahim yang seharusnya bertumbuh menjadi tidak bertumbuh, ya, jadi dinding rahimnya itu rusak, ya, itu yang disebut Asherman syndrome. Itu adalah memang dampak dari kuretase yang berlebihan atau kuretase yang terlalu heboh, ya, mengkurat dinding rahimnya, sehingga wanita tersebut menjadi tidak menstruasi, gitu, ya. Kalau nggak menstruasi, dinding rahimnya tipis banget, ya bagaimana bayi mau nempel gitu ya. Jadi lapisan dinding rahimnya itu menjadi rusak atau terganggu, itu disebut Asherman syndrome gitu. Nah setelah dikurat terus kemudian menjadi subur, itu adalah faktor kebetulan ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu.
Oke. Berarti kan intinya subur enggaknya itu tergantung dari diri sendiri ya dok ya, dari badan kita sendiri. Dan ini kalau misalnya ada yang dibilang tiba-tiba jadi nggak subur, mungkin itu tekniknya ya dok ya, teknik dalam kuretasenya yang mungkin ternyata tadi berlebihan. Yang menyebabkan Asherman syndrome itu ya, jadi hanya yang menyebabkan Asherman syndrome itu yang menyebabkan penurunan dari kesuburan. Kalau ada Asherman syndrome itu gitu. Oke. Berarti banyak kan dok, kayak saya sendiri juga kemarin kan saya hamil pertama, saya program alami, terus ternyata tidak berkembang dan harus dikuret ya dok ya. Tapi habis dikuret itu selang 3 bulan saya langsung hamil lagi. Kata mama saya sama proses itu kan kalau habis kuret kan jadi subur, ternyata itu mitos ya dok ya. Ya, happen by chance. By chance itu artinya kebetulan sebenarnya. Gitu. Oke dok. Oke, kita lanjut dok. Ini ada pertanyaan dari Mama Nesi. Dok, apakah kelainan kromosom berhubungan dengan infertility? Yes. Dan bukan hanya infertility tapi juga keguguran berulang ya. Jadi penyakit kelainan kromosom yang tertentu itu menyebabkan keguguran berulang, di mana misalkan si perempuan itu mempunyai kromosom carrier, ya, artinya dia tuh mempunyai pembawa sifat suatu kromosom yang kemudian dia menikah dengan laki-laki yang juga mempunyai pembawa sifat tersebut. Kemudian karena mereka menikah, genetikanya mempunyai 25% chance bayi ini terdampak kelainan kromosom tersebut, sehingga contohnya thalassemia. Ya, sehingga makanya kemungkinan keguguran sering itu terjadi. Itu nomor 1. Kedua adalah rahim itu juga sepertinya bisa melakukan suatu selection ya. Jadi embrio yang sangat buruk dia biasanya tidak akan menerima gitu. Kemudian embrio yang buruk juga akan sulit untuk melakukan implantasi atau penempelan di dinding rahim ya. Jadi itu juga salah satu menyebabkan susahnya hamil ya. Kelainan kromosom pada janin pun ya yang mayor ya, seperti misalkan ke kromosom seorang manusia itu kan harusnya genap ya, 46XX atau 46XY. Kalau misalkan dia jadi triple atau bahkan dia single gitu 23. Nah, itu seringkali bikin apa yang kita sering sebut sebagai BO atau belated ovum, atau yang bahasa kedokterannya unembryonic pregnancy, di mana ada kantong hamil nggak ada bayinya. Nah, itu kan kelainan kromosom juga gitu. Jadi memang benar, apakah kelainan kromosom menyebabkan gangguan kesuburan? Jawabannya iya. Paling sering kelihatan adalah di kelainan kromosom seperti Turner syndrome atau XO ya. Itu adalah wanita tersebut kromosomnya kan harusnya XX, ini kehilangan satu X-nya, cuma ada satu kromosom X-nya. Nah, pada wanita seperti ini cadangan sel telurnya sangat sedikit, mudah sekali menopause. Halo. Sebentar ya Mam ya, kita menunggu koneksi Dokter B. Memang ini koneksinya agak terputus sebentar, sambil nanti Dokter B menjelaskan kembali. Halo dok. Mbak Novi, you're back. Oke. Nah, ini ada Mbak Olivia bilang koneksi kita putus sambung katanya. Karena memang lagi hujan nih dok ya, jadi koneksinya up and down juga. Tapi sekarang udah oke ya dok ya? Udah oke sih, udah kelihatan Mbak Novia lagi. Udah oke. Oke. Bisa dilanjutkan? Oke. Iya, silakan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Tadi udah yang mengenai kromosom dan infertility. Sekarang kita bahas lagi, ada pertanyaan dari Mam Sita. Jadi gini, kalau dok, saya pernah didiagnosa tidak mungkin hamil secara alami setelah banyak rangkaian pemeriksaan. Akhirnya memutuskan untuk melakukan prosedur bayi tabung. Prosedurnya berhasil, tapi setelah 2 tahun berlalu, saya ingin hamil secara alami. Apakah itu bisa dok? Nah, itu diagnosanya apa kemarin? Kenapa dibilang nggak bisa hamil secara alami? Kalau misalkan dibilang dia tidak bisa hamil secara alami karena contoh kedua saluran telurnya tersumbat, maka kemungkinan besar harus bayi tabung lagi karena kedua saluran telurnya tersumbat. Jadi proses pembuahannya di mana? Terpaksa di luar tubuh, yakni dengan bayi tabung gitu. Atau misalkan pasangan atau suami itu severe oligo, jadi spermanya sangat-sangat sedikit gitu ya, atau cryptozoospermy gitu. Nah, yang seperti ini ya mau nggak mau bayi tabung gitu, karena untuk pembuahan alami jumlah spermanya itu tidak memadai. Jadi ya sekali lagi permasalahan apa dulu nih, kita harus tahu gitu.
Hmm. Contoh aja saya dok, bener-bener kayak saya ya dok ya, saya pertama tuh pesimis banget bisa hamil alami karena saya pernah share ya ke dokter nih, saya tuh 2 kali dok program hamil. Yang pertama saya program hamil alami tapi saya mungkin tadi ya dok kelainan kromosom bisa jadinya gagal di usia 10 minggu, jadi saya harus kuret. Terus 3 bulan kemudian ternyata saya hamil, saya program insept. Ya itu dok, pokoknya saya ngejar, pokoknya saya mau program biar cepat punya baby kan. Ternyata pas program insept saya dapat anak kembar si twins ini. Terus twins udah jalan 1,5 tahun, saya nggak ada niatan punya anak lagi, tiba-tiba hamil alami lagi sekarang gitu. Unpredictable ternyata dok, makanya. Tapi dia bilang kayak gini, kalau emang kita abis program nih dok, misalnya nggak ada yang terlalu bermasalah di badan kita ya dok ya, abis itu punya chance hamil alami setelah melahirkan juga cukup besar kan ya dok ya? Ya, betul sekali sih. Sebenarnya gini, mungkin karena sebelum program itu, kalau begitu kita program kan kita sebenarnya mencari tahu ya. Orang yang program itu pasti udah tahu, misalkan Mbak Novia dikasih tahu, oh Mbak Novia ini polycystic ovary, jadi harus lifestyle-nya begini ya. Tentu saja setelah melewati suatu masa program, tapi karena knowledge-nya masih ada, pasti kita ngikutin nasihatnya kan. Berarti kita kehidupan lifestyle-nya harus seperti ini, dietnya harus seperti ini. Nah itu akan mengubah pola hidup kita sehingga angka kesuburan jelas lebih tinggi gitu. Jadi memang jadi ya, apalagi kalau biasanya polycystic ovary itu seringkali hamil pertamanya harus program, anak keduanya enggak. Kenapa? Karena dengan adanya anak pertama, pasti mama ini otomatis berolahraga ya, karena bayi itu bukan hal yang mudah, yang sesuatu yang mudah untuk diurus ya, naik turun tangga, kemudian nyusuin, begini begitu, akhirnya dia olahraga. Makanya seringkali pasien polycystic ovary anak pertamanya harus program, anak keduanya hamil sendiri, hamil spontan, itu sangat mungkin gitu. Oh begitu. Mungkin saya olahraga sambil ngurus twins, makanya jadi badannya betul oke lagi ya dok ya. Oke lagi, siklus normal kembali. Iya. Jadi jangan worry lah ya dok, kalau misalnya masih mau program, bisa program lagi, silahkan program habis. Karena kan kayak seusia saya aja udah mulai program. Karena pas saya program itu pro kontra loh. Jadi gini, dia bilang kamu masih muda Via, masih 26 tahun, ngapain sih program, kayak nggak bisa hamil aja. Kayak gitu ya dok, kata-kata yang orang-orang behind me yang memang sudah punya pengalaman lebih banyak. Tapi kan kayak saya feeling ya apa salahnya coba ke dokter dulu, cari tahu apa, ada apa gitu ya dok ya. It's okay kan kalau cuma datang konsultasi? Ya, it's okay. Bahkan the earlier the better ya. Jadi kita bisa mengantisipasi apabila terjadi ada sesuatu yang harus diperbaiki. Apalagi misalkan sebenarnya fine-fine aja, tapi tinggalnya jauh-jauhan. Nah, ini juga sering jadi problem ya. Jadi suaminya adalah pilot atau dia berlayar, baru pulang 3 bulan sekali. Ini juga seringkali jadi problem gitu. Ya, jadi untuk ketemunya susah, saat ketemu bukan masa subur. Nah, itu juga jadi masalah gitu. Jadi lebih cepat kita ketahui lebih baik karena ada waktu untuk memperbaiki apa yang mesti diperbaiki gitu. Oke, dok, ini juga ada pertanyaan teman-teman dari komen di IG Live kita ya dok ya. Ini juga ada dari Diana Rianti 21. Kalau siklus haidnya nggak teratur tapi masih rutin sebulan sekali, apa indikasi infertilitas dok? Oke, jadi kembali lagi siklus haid yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari ya. Kalau nggak teratur karena tanggalnya beda-beda, saya kira wajar 1 bulan itu ada yang 31 hari, ada yang 30 hari. Jadi kalau misalkan menstruasinya dari haid pertama sampai ketemu haid lagi, tanggal haid yang hari pertamanya itu 21 sampai 35 hari, maka no need to worry gitu. Hanya saja memang seringkali ini juga tadi ada banyak pertanyaan, mungkin sekalian saya jawab aja. Perhitungan usia suburnya itu menjadi susah. Ya, jadi sekali lagi saya tidak menyarankan moms hanya berhubungan di saat perhitungan moms itu usia subur ya. Jadi hitung-hitungan kalender saya atau aplikasi saya itu lagi usia subur terus kemudian saya berhubungan. Percayalah itu sering banget itu gagal. Karena siklus haid kita itu yang bisa benar-benar precise begitu perhitungannya hanya yang 28 hari. Ya, berapa banyak di sini moms yang siklus haidnya 28 hari? Belum tentu banyak ya. Saya termasuk yang 28 hari ya, tapi ada yang 30 hari, ada yang 27 hari, ada yang 32 hari, tapi itu semua masih normal gitu. Dan apakah mungkin misalkan bulan ini saya siklus haidnya 27, kemudian
bulan depan saya jadi 29, kemudian bulan depan lagi saya jadi 31, kemudian saya balik lagi 27. Ya bisa banget. Dan itu semua masih normal-normal saja. Makanya kalau kita berhubungan hanya saat kita menghitung-hitung saat kita usia subur, itu seringkali nggak berhasil. Cobalah berhubungan setiap 2-3 hari sekali. Itu paling efisien. Saya punya alasannya kenapa. Karena sperma yang sehat itu bisa bertahan di dalam tubuh wanita selama 72 jam. Ya, kalau berhubungan setiap 2-3 hari sekali, maka hampir setiap hari itu ada sperma yang nangkring di rahimnya kita. Ya, berarti setiap kalau misalkan sesaat ada masa subur, ada sperma di sana, jadi spermanya tuh nungguin gitu. Lagi ada stok lagi baru, nungguin lagi, udah mati datang lagi yang baru, gitu. Jadi around the clock selalu ada sperma. Makanya chance untuk kehamilan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau hanya berhubungan di saat hitung-hitungan kalender dia masa subur. Makanya saya nggak menyarankan baik hitungan kalender maupun tes kesuburan ya. Sebaiknya jangan berhubungan hanya di saat tes mengatakan kita usia subur, jangan ya. Cobalah berhubungan setiap 2-3 hari sekali gitu. Oke dok, cukup jelas. Oke, jadi jangan terpaut dengan kalender-kalender yang kita udah coret-coret ya dok ya. Iya betul sekali. Buat investasi ya dok ya. Pada saat udah ada yang nunggu gitu kan maksudnya dokter gitu ya. Iya betul. Oke, ada lagi dok. Ini pertanyaan dari Rizkia Malia 6614. Kalau setelah laparotomi, langkah selanjutnya apa ya dok? Saya usia 35, belum punya keturunan. Saat ini saya sedang terapi Visan sampai 6 bulan. Oke, Visan ya. Jadi gini, Visan itu merupakan suatu hormon ya yang digunakan untuk menekan pertumbuhan kista endometriosis. Jadi kayaknya moms tersebut tadinya ada riwayat kista endometriosis atau kista coklat, kemudian terus dilakukan operasi, itu tumbuh lagi kayaknya begitu. Makanya dokternya kemudian memutuskan untuk udah terapi ini aja gitu. Nah pertanyaan saya adalah cadangan sel telurnya seperti apa? Ya, selama minum obat yang kita sebut ini, Visan itu merek ya. Jadi selama minum obat tersebut, itu memang tidak terjadi masa subur karena obat tersebut menekan pertumbuhan daripada si sel telur. Tujuannya apa? Untuk menekan hormon estrogen supaya pertumbuhan daripada endometriosis ini menjadi terhambat. Seperti itu. Dan selama minum obat ini memang chance untuk kehamilannya jadi nggak ada kan minum obat. Nah kalau misalkan mau program hamil kembali, coba dicek dulu saluran sel telurnya itu cadangannya berapa banyak. Ya kalau cadangan sel telurnya sangat sedikit ya, misalkan indung telur kanan hanya 1, indung telur kiri cuma 1, itu udah mesti ngegas. Ya jadi jangan terapi Visan terus-terusan, tapi bahkan sangat mungkin harus bayi tabung kalau sel telurnya tinggal segitu gitu. Udah harus ngegas banget untuk melihat apakah masih ada harapan untuk kehamilan gitu. Jadi pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan untuk melihat cadangan sel telur? Yang pertama adalah kita bisa melakukan yang paling sederhana adalah USG transvaginal. Ya kita bisa hitung berapa sel telur yang ada pada indung telur datanglah pada hari kedua atau hari ketiga haid atau selama masih haid gitu ya. Kemudian kalau misalkan punya teknologi yang lebih canggih, laboratorium yang lebih bagus ya di center-center seperti di Jakarta, bisa juga kita lakukan pemeriksaan anti mullerian hormon atau AMH. Itu juga akan memberikan gambaran sesuai nggak sama usianya. Contoh AMH usia 34 tahun itu harusnya sekitar 1,8, yaitu kurang lebih gitu ya. Kemudian dan semakin usianya semakin muda, nilai AMH itu akan semakin tinggi gitu. Jadi itu akan memberikan kita gambaran. Misalkan mamster tadi usianya tuh 34 tahun, harusnya 1,8 kan AMH-nya. Tapi ternyata dicek AMH-nya tinggal 0,15 misalkan. Berarti cadangan sel telurnya juga sudah sangat-sangat menurun. Nah sebaiknya jangan lagi terus-menerus minum obat-obatan kalau memang mau program hamil, langsung ngegas gitu. Soalnya cadangan sel telur bisa saja dalam waktu 6 bulan udah nggak ada lagi gitu kalau sangat-sangat sedikit gitu. Oke. Berarti itu kayak terbelakang banget ya, kayak satu minum obat tapi ternyata obat itu kayak mencegah dia untuk hamil lagi gitu ya dok.
Mungkin tujuannya berbeda. Mungkin tadinya dokter itu memberikan dia obat untuk menahan nyeri atau menahan pertumbuhan endometriosis. Jadi harus didiskusikan sama dokternya. Saya sebenarnya pengen hamil gitu. Jadi saya tuh pengen hamil. Jadi kalau misalkan terus-terusan minum obat ini, ya saya nggak akan hamil-hamil dong. Saya pengen hamil nih. What to do gitu. Jadi dokternya harus diinfokan gitu. Kalau dia tuh bukan cuma pengen nggak ada pertumbuhan dari kisahnya, tapi dia juga pengen hamil gitu. Ya jadi harus dikomunikasikan sama dokternya gitu. Berarti intinya kalau ke dokter Objin itu mau program itu benar-benar harus terbuka ya dok ya, jangan ada yang tutupin, komunikasinya harus lancar itu dan harus diskusi. Kalau menurut saya sangat penting itu berdiskusi sama dokter supaya dokter tuh juga tahu kita tuh arahnya kemana gitu, arahnya ke nyeri atau arahnya ke program gitu. Kita pengen, jadi kan itu tujuannya berbeda dan obat yang kita kasih juga pasti akan berbeda gitu. Oke dok, ada lagi pertanyaan dari Bang Jenny. Dok, terkait tadi ada pertanyaan mengenai pengikatan tuba falopi. Kira-kira apakah aman buat menunda kehamilan dengan cara ini dok? Misal, hamil lagi, saya mau hamil lagi karena saya ada masalah hormon kalau pakai KB hormonal. Oke, menurut saya itu pemahaman yang sangat-sangat salah. Please jangan melakukan itu karena pengikatan tuba falopi itu adalah KB mantap. Kontrasepsi mantap artinya permanen, ya. Jadi kita tidak berharap kalau memang sudah mengambil keputusan untuk mengikat saluran telur, sebaiknya jangan ada pemikiran untuk melepaskan kembali ikatannya. Kalau misalkan masih berharap suatu hari saya mau hamil lagi, maka cobalah pilih kontrasepsi yang lain, gitu. Kalau misalkan takut menggunakan hormonal, bisa menggunakan KB spiral atau IUD. IUD ini tidak ada hormonnya, atau ya paling sederhana kondom gitu. Oh gitu, pokoknya intinya itu kan maksudnya dokter seperti istilahnya kita bilang steril gitu ya dok ya. Jadi harus mantap dulu ya dok. Kalau benar-benar begitu kita ngambil keputusan itu nggak ada jalan balik lagi gitu. Jadi udah benar-benar mantep banget, saya memang nggak mau punya anak lagi, ini sudah cukup, saya sudah punya 7 anak, oke, gitu. Jadi saya udah nggak mau punya anak lagi, oke, gitu. Oke, aku baca lagi pertanyaan buat yang lagi live nih dok ya, yang di komen ini dari Rizky Rizky tadi udah ya. Ini ada lagi dari Triani_3A. Kalau sperma lelaki kurang, bagaimana cara banyakinnya ya dok? Ya, memang ada terapi obat-obatan yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki jumlah daripada sperma. Namun gaya hidup laki-laki itu juga sangat penting ya. Jadi pria itu beberapa hal yang bisa mempengaruhi penurunan daripada kualitas sperma. Contoh satu adalah merokok, itu definite banget. Ya, jadi kalau misalkan suaminya masih merokok sementara spermanya itu nggak normal, bolehlah kita cerewetin suruh berhenti gitu. Ya, karena sperma itu rokok itu membunuh sperma. Kemudian yang kedua adalah pola tidur ya, itu juga salah satu pertanyaan tadi yang masuk ke Q&A box saya. Apakah pola tidur itu mempengaruhi kesuburan? Itu penelitian membuktikan kalau pola tidur mempengaruhi kesuburan terutama pada pria ya. Jadi ada penelitian gini, ada 3 tikus. Nah, tikus yang pertama dibiarkan tidur sewajarnya 8 jam sehari. Tikus yang kedua itu cuma dikasih tidur 2 jam sehari. Tikus yang ketiga dikasih tidur 8 jam tapi setiap 2 jam dibangunin. Itu setiap 2 jam dibangun lagi. Nah, tadinya awalnya itu 3 tikus ini dites dulu spermanya sebelum dilakukan masuk ke dalam penelitian tersebut. Semuanya tikusnya normal. Nah, setelah dilakukan treatment tersebut, ternyata tikus yang dibiarkan tidur 8 jam sehari itu spermanya tetap bagus. Kemudian yang 2 ini spermanya menjadi jelek. Gitu, itu pada tikus, karena kan nggak mungkin kita lakukan pada manusia. Tapi ternyata memang benar, pada kualitas tidur itu mempengaruhi sperma pasangan. Ya, jadi kalau suaminya itu tidur pules, ngorok, bersyukurlah. Berarti ada kemungkinan spermanya baik-baik saja ya. Kemudian yang ketiga adalah hobi atau lifestyle ya. Kalau memang lifestyle-nya itu seringkali meningkatkan suhu pada skrotum atau buah zakar, itu juga bisa mengurangi kualitas daripada sperma. Contoh misalkan pria itu sering naik motor yang mesinnya ada di bawah kursinya, kemudian atau dia suka hobi bersepeda dengan memakai celana ketat, kemudian ada gesekan skrotum pada pedal sepeda ya.
atau dia suka menaruh laptop di atas paha sambil bekerja mengetik dengan radiasi elektronik dari laptop tersebut, atau dia suka menaruh handphone di saku celana di paha ya, itu semua bisa mengurangi kualitas daripada sperma. Jadi memang harus diperhatikan juga nih pasangan kita lifestyle-nya udah bagus apa enggak gitu ya, dalam hal pemeliharaan spermanya lah. Jadi bukan hanya wanita saja yang harus memelihara diri, tapi pria juga sewajarnya harus bisa memelihara diri gitu. Saya baru tahu loh dok, ternyata sperma itu ngaruhnya lifestyle kayak cuma taruh laptop. Kan memang apalagi saya work from home ya dok ya. Yes. Ini yang Yes. mejanya belum pada ready, bapak-bapaknya pasti taruh laptopnya di atas. Iya, betul. Dan ternyata itu radiasi ternyata gitu. Oke. Mm-mm. Kalau dulu aku program juga suamiku juga gitu sih dok. Jadi ternyata treatment itu memang nggak melulu cuma dari obat-obatan. Dia memang disuruh ubah polanya, mungkin dari jam tidurnya. Tadi benar banget kata dokter, tidur itu ngaruh banget. Karena kayak dia fit badannya enak atau enggak kan tergantung jam tidur. Kalau emang tidurnya aja kurang, kayak melakukan aktivitas apapun juga capek ya dok ya. Jadi kayak enggak. Betul. Oke. Nah dok, ini masih banyak juga pertanyaannya dari Amaliana Sofiani. Dok, maksimal berapa lama program hamil alami ke dokter Obgyn sebelum melakukan proses insem? Oke, jadi gini, indikasi program hamilnya itu apa dulu nih ya? Misalkan indikasi program hamil itu adalah polisistik ovari gitu ya. Jadi silakan untuk melakukan mencoba ya, kalau menurut saya gitu ya, dikaitkan itu juga dengan usia wanitanya ya. Jadi apabila usia wanitanya rada mepet gitu ya, ya jangan nunggu sampai misalkan coba udah setahun coba alami nggak bisa juga, padahal mungkin permasalahannya tuh di polisistik ovari, sel telurnya, atau permasalahannya di astenozoospermi ya, sel spermanya itu kemampuan berenangnya kurang. Nah itu kita bisa coba tingkatkan dengan inseminasi gitu ya. Jadi apalagi kalau yang pengen ngegas ya, misalkan wanitanya usianya mepet 34-35 tahun gitu ya. Kalau misalkan coba 2-3 kali alami belum berhasil, ya sudah silakan saja melakukan proses inseminasi gitu. Oke. Berarti tadi terkait kayak yang step yang saya lakukan abis program alami gagal terus saya langsung insem, itu bukan hal yang salah ya dok ya? Nggak salah, sah-sah aja kok, nggak salah. Saya mau ngegas ya dok ya, karena kita nggak akan tahu kan dok kapan kita bisa punya keturunan gitu. Kadang ada juga yang share katanya ditunda-tunda jadi emang jadi lama ya. Saya mungkin menganut yang seperti itu. Jadinya saya pikir happy itu ketika punya baby loh. Ketika married tuh goalnya langsung wah mau punya baby gitu. Jadi apalagi saya juga baru tahu dari dokter di usia itu ngaruh banget loh dari segi perempuan ya dok ya. Semakin usianya lanjut nanti kualitas si indung telurnya sendiri makin berkurang ya dok ya jumlahnya. Jumlahnya banyak belum tentu bisa langsung hamil juga ya dok. Kayak aku jumlahnya ada tapi ternyata harus tetap tapi nggak ada masa subur ya. Karena nggak ada masa suburnya gitu. Ya, oke. Dok, pertanyaan terakhir nih dok, emang sebenarnya pertanyaannya banyak banget, jadi mungkin aku mungkin nanti yang belum terjawab pertanyaannya bisa tetap komen, nanti IG live ini akan kita save komen di situ, nanti pada saat dokter pimpin pas lagi nggak praktek bisa buka IG, bisa sambil dibalas-balesin di Moms ID ya, IG-nya Moms ID ya dok ya. Juga mungkin ini kita sebenarnya IG live ini kan berkesinambungan ya, jadi akan ada lagi IG live dan IG live lagi, kita punya 4 series ya, jadi stay tune teman-teman semuanya. Pertanyaannya yang nggak terjawab sekarang akan kita jawab lagi di IG Live yang berikutnya ya. Jadi ya kami berharap sih teman-teman semua tetap stay tune. Jadi untuk biar nyambung gitu. Jadi apa yang sudah ditanyakan dan kita akan bikin memang jalurnya ini nyambung gitu. Ya sampai nanti kita akan kupas-kupas tentang bayi tabung ya. Jadi seriesnya yang ini akan dibuat nyambung. Jadi ibarat kata teman-teman baru belajar gitu tentang fertility, ikut terus IG live series kami, jadi mudah-mudahan nanti kalau pada saat sesi keempat udah paham gitu, kita kata udah lulus lah, udah ngerti, jadi kalau ke dokter juga udah tahu apa yang mau ditanya, udah tahu kita bisa jadi pasien yang smart, yang kritis, jadi seperti apa kita udah bisa lebih fokus gitu, jadi nggak ke dokter nggak bengong, oh gitu ya dok, terus pulang lagi bingung, terus besok datang apa yang ditanya, nggak kayak gitu.
Bener, ini kayak aku tuh ngeliat IG ini tuh enak banget, apalagi dokter Wi bilang ada 4 seri loh, jadi ini akan berlanjut ya dok, informasinya akan lebih banyak lagi. Jadi ini tuh kalau aku dulu sekali konsultasi lebih kali dok yang pas ini sekali konsultasi ke dokter Oki. Jadi benar-benar harus diikutin IG live-nya karena nanti pasti akan kita bahas ya dok ya satu persatu ya dok ya mengenai case-case. Betul. Mungkin pertanyaan closing terakhir kali ya dok ya. Yang aku ambil dari Mam Olivia Rumbe. Selamat malam Dokter Bi, apa benar penderita kista endometriosis masuk kategori wanita sulit hamil? Apa bisa hamil tanpa harus insen atau beta bu? Oke, baik. Mams, memang kista endometriosis ini adalah sahabat erat infertilitas. Saya bilang sahabat erat ya, tapi tidak berarti 100% pasangan endometriosis ini tidak bisa hamil ya. Namun memang kasus endometriosis ini, pasien dengan endometriosis itu kurang lebih 35-50% mempunyai masalah infertilitas. Begitu pula dengan sebaliknya. Pasien infertilitas kurang lebih 30-50% punya masalah endometriosis ya. Jadi mereka ini sahabat erat ya. Kalau Mams punya masalah endometriosis, segera ya kata saya segera untuk datang dan mulai program gitu, karena mesti dicek dulu nih apakah endometriosis tersebut sudah satu mengurangi jumlah sel telur Mams, kedua mengurangi kualitas sel telur, atau ketiga bahkan menyebabkan perlengketan daripada organ reproduksi. Jadi saluran telurnya sudah lengket, kemudian indung telurnya posisinya sudah berubah, sehingga mungkin hubungan alami menjadi lebih sulit untuk mendapatkan kehamilan dan membutuhkan pertolongan lain selain hanya hubungan alami saja. Begitu. Oke, itu tadi udah seperti mungkin sekalian dok dari pesannya kita closing untuk pesannya nih dok buat media live hari ini. Tadi dokter udah bilang jangan menunda-nunda nih dok ya. Yes, jadi pesan saya untuk IG live sesi ini adalah satu, time is ticking ya, jadi waktu itu sangat penting. Jangan hanya karena PSBB terus kita jadinya semuanya serba slacking gitu ya. Boleh memang kita jaga jarak ya, kita harus mengikuti protokol yang berlaku, tapi tetap cari pertolongan karena waktu nggak menunggu ya. Kita nggak pernah tahu pandemi ini kapan berakhir. Jangan sampai pandemi berakhir dan berakhir pula masa kemungkinan kita memiliki keturunan ya. Jadi saat ini sudah banyak klinik-klinik IVF klinik-klinik fertilitas yang buka dengan menetapkan protokol kesehatan yang berlaku, dan karena saat ini susah untuk treatment fertilitas ke luar negeri ya, karena Indonesia ini dilarang untuk traveling, nggak apa-apa. Kita kerjakan saja di negara sendiri, sudah banyak klinik IVF yang mempunyai kualitas yang nggak kalah baiknya. Itu nomor satu. Nomor dua, tolong jangan ke terapi-terapi yang nggak jelas juntrungannya ya, ke terapi-terapi yang benar, jadi yang memang yang sudah sesuai kesehatan itu prosedurnya seperti apa. Jangan coba cari alternatif ini, alternatif itu, yang bahkan sampai merusak organ reproduksi seperti tukang-tukang urut yang dengan tenaga powerful itu ya. Hati-hati sekali, jangan sampai nanti punya kisahnya terpincir atau pecah di dalam gitu. Jadi treatment yang tepat itu penting. Yang ketiga, jadilah pasien yang smart ya. Smart artinya kita tahu di mana untuk mengkonsultasi, di mana cari informasi yang tepat, dan juga menentukan waktu yang tepat untuk memeriksakan diri. Jadi kita harus smart. Jadi udah bukan eranya lagi kita dibohong-bohongin, termakan hoax. Jadi saat ini kita sudah harus menjadi pasien yang smart. Saya kira closing remarks dari saya seperti itu. Oke, aduh dapat banget ya dok. Emang bener banget sekarang lagi pandemi. Mungkin itu kayak buat orang ke rumah sakit itu, aduh kayaknya pusing, mau ke rumah sakit aja mikir 2-3 hari ya dok ya. Tapi bener banget kata dokter Bi, apalagi kita as a woman, kayak yang tadi dokter Bi bilang ya, kita perempuan itu punya time limitnya ya dok ya, untuk benar-benar mencapai masa subur dari si indung telur itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita tunda-tunda, sedangkan memang sekarang semua rumah sakit bahkan sudah menerapkan protokol kesehatannya dok ya. Apalagi yang memang mau program itu semuanya kayak intinya kita tinggal ikutin aja protokolnya, itu udah aman lah ya dok ya. Karena kan di rumah sakit pasti semuanya serba dibersihkan, disteril dan lain-lain ya dok ya. Oke, dokter Bi, thank you banget loh dok hari ini udah thank you Mam, thank you Bang Sofia. Pertanyaannya benar-benar terjawab semua, detail banget gitu ya, dan mungkin akan terbantu banget nih yang lain, terutama tadi yang terakhir dokter Bi bilang apa, jangan pergi ke alternatif yang memang kita nggak tahu ya dok ya, karena sekarang
teknologi udah canggih, dokter-dokter di Indonesia juga udah hebat-hebat, obatnya juga udah keren-keren semua untuk program segala macam. Jadi mending cari yang pasti, yang memang pakarnya, jangan kesana sini kata A, kata B, kata C, dan jadi smart pasien ya dok. Bener-bener banyak banget informasinya tuh, udah pada thank you dok, jadi kebuka, pertanyaannya terjawab, jadi happy gitu ya. Dan sampai ketemu lagi nanti di IG Live berikutnya ya dok ya, yang tadi dokter Bi udah jelaskan ya mam ya, kalau nanti akan ada IG Live series ya dok ya, tetap bahasnya masih seputar ini, cuma nanti akan dibentuk beberapa seputar topik ya, dok ya. fertilitas. Seru banget. Yang memang terjadi banyak di kalangan kita ini ya dok ya. Kadang memang kan ada yang nggak tahu infertil, saya termasuk gak sih segala macam. Nah makanya ada IG Live Moms ID ini benar-benar ngebantu kita banget nih buat tahu detail tentang infertility. Oke, sudah 1 jam. Thank you so much semuanya. Thank you Dokter B. Selamat weekend. Besok sudah weekend. Selamat istirahat. Sehat selalu dok.